Against the Gods Bab 2091, hadiah dari Kaisar Kabut. Tubuh Pan Buwang tiba-tiba berhenti meronta, matanya benar-benar membeku. Dia bergumam, benar, aku ini sampah yang tidak berguna, dan tidak pernah layak untuk Wu Qing. Jika bukan karena aku, dia tidak akan jatuh ke dalam cengkeraman wanita gila itu. Aku memang sampah yang tidak berguna dan tidak pantas untuk hidup. Kaisar Kabut berbicara dengan suara yang dalam, jika kamu terus hidup, kau dapat merebut kembali semua yang telah hilang. Jika kamu terus hidup, kamu dapat membuat semua orang yang telah menendangmu saat kau jatuh merasa takut dan menyesal. Jika kamu terus hidup, kamu dapat membalaskan dendam ibumu. Jika kamu terus hidup, kamu dapat secara pribadi pergi ke kerajaan ilahi malam abadi untuk memastikan nasib Wu Qing. Jika kamu terus hidup, kamu dapat membantu Wu Qing yang masih hidup melarikan diri dari takdirnya saat ini, dan membalaskan dendam Wu Qing apabila dia telah meninggal. Hahaha. Pan Buwang tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon terhebat. Dia meringis, menertawakan Kaisar Kabut yang disebut-sebut itu, dan pada dirinya sendiri, apakah menurutmu aku tidak mau? Aku bermimpi untuk mencapai semua ini. Tapi aku hanyalah pion yang menyedihkan, sampah yang tidak berguna. Tidak berguna sampai-sampai aumanku pun menjadi bahan tertawaan di mata orang lain, sampai-sampai aku hanya ingin tenggelam dalam mimpi dan mengejar kehampaan. Kamu memang sampah, Kaisar Kabut menilai dengan dingin, tetapi di tanganku, bahkan sampah yang paling tidak berguna pun bisa menjadi raja dari semua makhluk. Suara yang mengerikan terdengar, dan sosok Kaisar Kabut tiba-tiba mendekat, kaki kanannya yang diselimuti debu jurang yang tebal, menghentak keras punggung Pan Buwang. Pan Buwang mengerang pelan, tetapi tubuh dan energinya yang dalam sepenuhnya ditekan oleh leluhur kilin, membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Perlawanannya hanya naluriah, dan segera terdiam, membiarkan hentakan itu berlanjut. Rasa sakit terukir di wajahnya, namun tidak ada rasa takut akan kematian. Gelombang kegelapan ekstrim tiba-tiba meletus dari Kaisar Kabut, menyerbu langsung ke arah Pan Buwang di bawahnya. Dalam sekejap, mata Pan Buwang melotot, bola matanya langsung berubah menjadi hitam pekat. Rasanya seolah-olah bilah-bilah iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuhnya, seperti hukuman yang mengiris perlahan, memaksa lolongan menyakitkan keluar dari mulutnya. Namun lolongan ini hanya berlangsung sesaat sebelum ia menahannya dengan keras, hanya menyisakan suara giginya yang saling bergesekan. Kaisar Kabut mencibir, di bawah jiwa yang lumpuh ini, ada tulang yang sangat keras. Saat ia berbicara, cahaya hitam yang dalam di tubuhnya meletus sekali lagi. Bang! Tubuh Pan Buwang tiba-tiba hancur, dan beberapa anak panah darah tebal melesat keluar dari punggungnya. Rasa sakit yang melampaui batas jiwanya menyebabkan semua giginya hancur, dan dia menjerit putus asa seperti hantu. Pada saat itu, Kaisar Kabut menendangnya dengan keras, membuatnya terpental. Tekanan padanya berkurang secara signifikan. Pan Buwang, dengan punggung patah dan mulut penuh darah, berjuang untuk berdiri. Ketika dia mendongak, wajahnya tidak menunjukkan kebencian atau ketakutan, tetapi kebingungan yang mendalam, diikuti oleh suara gemetar ketidakpercayaan. Apa yang telah kau lakukan padaku? Aku secara paksa menghubungkan salah satu esensi ilahimu, bayangan di bawah kabut abu-abu mengucapkan kata-kata paling tidak masuk akal di dunia ini, dan ngomong-ngomong, aku juga membuat tubuhmu lebih cocok dengan energi gelap yang mendalam. Bukankah kau sudah merasakannya? Tubuh Pan Buwang bergoyang, dan dia tersandung. Dia berjuang untuk menenangkan diri, lalu menggelengkan kepalanya dengan linglung, tidak. Aku benar-benar dalam mimpi. Semuanya hanyalah mimpi. Sampah adalah sampah, bahkan takut untuk percaya pada transformasinya sendiri. Kaisar Kabut mengejek, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya, dan 3 duri hitam melesat lurus ke arah Pan Buwang yang linglung. Swiss. Duri-duri hitam itu menusuk tubuhnya, dan rasa sakit yang menusuk jiwa langsung membuat wajah Pan Buwang pucat, seolah-olah membangunkan jiwanya yang kacau. Apakah mimpi tragis seperti itu mampu menimbulkan rasa sakit seperti itu? Kaisar Kabut melangkah maju, dan dengan setiap inci dia mendekat, jiwa Pan Buwang terasa lebih berat. Pan Buwang, katakan padaku, sekarang setelah kau menjadi seperti ini, apakah kau memilih untuk terus menjadi sampah menyedihkan yang bahkan kau sudah menyerah, atau merebut kembali semua yang telah kau hilangkan, untuk dirimu sendiri, untuk ibumu, dan membalas dendam untuk Wu Qing? Pan Buwang mendongak, memperlihatkan ekspresi di matanya yang persis seperti yang diantisipasi Kaisar Kabut. Begitu berapi-api, begitu ganas, begitu gila. Dia sangat mengerti bahwa hati dan jiwa Pan Buwang telah sepenuhnya berubah. Keputusasaan dan ketidakberdayaan yang sangat besar membuatnya merasa seolah-olah hatinya telah mati, tetapi secercah harapan saja dapat membuatnya mempertaruhkan segalanya. Terutama saat ini, hatinya lebih cerah daripada mimpi apapun. Siapa kamu? Siapa sebenarnya kamu? Dia menatap tajam ke arah kabut abu-abu,
tetapi tidak peduli seberapa keras dia menajamkan penglihatan atau inderanya, dia tidak dapat menyentuh sedikit pun apa yang ada di bawah kabut abu-abu itu. Dia memang telah memperoleh sebagian dari esensi ilahi. Pada saat ini, dia bukan lagi Pan Buwang yang sama, tetapi versi dengan 9 bagian poin ketuhanan. Energi gelap yang mendalam di dalam dirinya juga menjadi jauh lebih jinak. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin dalam pemahamannya. Tetapi rasa sakit yang menusuk jiwa memberitahunya bahwa semua ini bukanlah mimpi. Kaisar Kabut, bayangan di bawah kabut abu-abu mengeluarkan suara rendah dan dalam, sudah kujelaskan, akulah Kaisar Kabut yang menguasai lautan kabut dunia ini. Aku juga satu-satunya kaisar sejati di dunia ini. Pan Buwang menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, siapa yang layak disebut kaisar di bawah tanah suci? Siapa yang berani mengklaim gelar kaisar? Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu membantuku, dan apa tujuanmu? Ia ingin tahu lebih banyak lagi bagaimana ia secara paksa membangkitkan esensi ilahinya dan bagaimana kecocokan gelap ini tercapai. Jika masalah ini menyebar, ia tidak dapat membayangkan pergolakan hebat yang akan meletus di 6 kerajaan dewa. Kaisar Kabut tidak menanggapi. Tubuhnya perlahan melayang ke udara, lalu perlahan-lahan merentangkan lengannya lebar-lebar. Dalam sekejap, debu jurang di sekitar mereka perlahan-lahan menghilang, seperti kabut tebal yang terkena cahaya fajar. Seluruh tubuh Pan Buwang membeku. Matanya yang merah berangsur-angsur melebar, lalu semakin melebar, hingga tidak ada jejak putih yang tersisa. Karena dia melihat pemandangan paling mengerikan dalam hidupnya. Saat debu jurang menghilang, dia melihat leluhur Dewa Lin yang legendaris, tubuhnya yang besar berdiri dengan tenang di belakang Kaisar Kabut, dengan hanya sepasang mata raksasa yang berkedip-kedip dengan cahaya hantu yang menakutkan. Dan di belakang leluhur Dewa Lin berdiri ribuan bayangan hitam pekat. Itu adalah ribuan binatang jurang, masing-masing dengan aura yang berbeda. Cahaya hantu jurang yang jernih dan bersinar membuktikan keberadaan mereka yang lengkap, namun tidak ada satu pun yang melepaskan naluri destruktif mereka. Sebaliknya, mereka berdiri di sana sangat tenang, tertib, dan patuh di belakang Kaisar Kabut. Turun. Kaisar Kabut berbicara dengan ringan. Ledakan. Suara ribuan benturan tumpang tindih, kebisingannya begitu dahsyat hingga terasa seperti bumi terbelah dan langit runtuh. Namun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keterkejutan di hati Pan Buwang. Semua binatang jurang, termasuk leluhur Dewa Lin yang legendaris, semuanya tergeletak di tanah, gerakan mereka tersinkronisasi dengan sempurna, tidak ada satupun binatang jurang yang menunjukkan sedikit pun keterlambatan, bahkan kepala mereka tertunduk ke tanah, seperti sekelompok rakyat yang menyembah kaisar mereka. Ah! Ah! Mata Pan Buwang melotot, mulutnya menganga, dan getaran serak tanpa sadar keluar dari tenggorokannya. Pan Buwang. Suara Kaisar Kabut terdengar lagi, tetapi pada saat ini, suaranya jatuh ke telinga Pan Buwang seperti suara ilusi yang tak berujung dari luar langit. Katakan padaku, siapa aku? Bibir Pan Buwang tanpa sadar bergerak, Kaisar Kabut. Semua yang ada di hadapannya terlalu mengejutkan, terlalu tak terduga, sehingga dia benar-benar mengucapkan kata-kata, Kaisar Kabut. Ini membuatnya yang sangat mengagumi dan menghormati Kaisar Yuan, memanggil orang lain sebagai Kaisar. Bagus sekali. Kaisar Kabut memberinya pujian singkat, kaulah yang kupilih. Sekarang, berlututlah, beri penghormatan kepadaku sebagai tuanmu, dan aku akan memberimu kekuatan untuk membalas dendam. Ekspresi Pan Buwang membeku sesaat sebelum ia berlutut dengan berat, anak terlantar dari kupu-kupu burung hantu. Pan Buwang, ingin memberi penghormatan kepada Kaisar Kabut sebagai tuanku. Aku sangat berterima kasih atas anugerah Kaisar Kabut. Kaisar Kabut berkata, kau tidak bertanya mengapa aku memilih kamu. Dan, berapa harga yang harus kau bayar? Pan Buwang membungkuk dalam-dalam, dan ketika ia mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dengan keganasan yang hampir gila, selama Kaisar Kabut, tidak, selama tuanku bersedia memberiku kekuatan untuk membalas dendam, tubuh ini, hati ini, kemauan ini, semuanya dapat diberikan kepada tuanku. Baiklah, ingat kata-katamu saat ini. Kaisar Kabut mengangkat tangannya, melemparkan malapetaka sihir ke langit. Dalam sekejap, secercah cahaya terakhir di lautan kabut ini telah dilahap habis, dan kegelapan tak berujung berkumpul, mengubah seluruh dunia menjadi jurang kegelapan tak berujung hanya dalam beberapa tarikan napas. Pan Buwang tercengang, mengangkat tangannya, jari-jarinya menyentuh kegelapan yang begitu pekat hingga terasa hampir nyata. Disinilah kau akan tinggal selama 3 tahun ke depan. Suara Kaisar Kabut bergema dari kegelapan, aku akan membuat tubuhmu sepenuhnya selaras dengan kegelapan, menjadi anak kegelapan yang paling sempurna di dunia ini, memungkinkan bakat gelapmu mencapai ketinggian yang bahkan tidak dapat dicapai oleh ayah dewamu. Biarkan obsesimu, keinginanmu, keenggananmu, kebencianmu mendorong kemajuanmu. Pada konferensi Tanah Suci 3 tahun dari sekarang,
Kau harus mengalahkan Pan Bu Zuo dengan kekuatanmu sendiri, membalasnya 1000 kali lipat atas penghinaan yang telah diberikannya padamu. Biarkan semua orang melihat kebodohan ayah dewamu, biarkan ayah dewamu tanpa henti menyesali telah meninggalkanmu. Biarkan ibumu mati dengan mata tertutup. Biarkan Wu Qing, baik di dunia orang hidup maupun di dunia orang mati, melihat Pan Buwang yang bersedia menjadi sangat kuat untuknya, bukan sampah yang menyerah pada dirinya sendiri. Apakah kamu mengerti? Kata-kata Kaisar Kabut menusuk jauh ke dalam inti jiwanya. Tangannya tanpa sadar mengepal erat, ujung jarinya menusuk dagingnya, darah mengalir deras, namun dia sama sekali tidak merasakan sakit, hanya tekad dan keyakinan yang mendidih yang keluar dari bibirnya, aku pasti akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Jika Wu Qing benar-benar masih hidup, aku akan mengeluarkannya dari kandangnya. Jika dia mati, aku akan membunuh Shen Wuyannya dan membunuh Shen Wuyi. Kaisar Kabut mengangkat tangannya dalam kegelapan, sekarang, tunjukkan padaku semua seni mendalam yang telah kau kembangkan. Biarkan aku melihat kekuatan gelap kasar macam apa yang telah kau pelajari di kerajaan kupu-kupu burung hantu. Yun Ce melangkah keluar dari ruang pelatihan 10 hari kemudian. Apakah kau benar-benar percaya pada Pan Buwang? Li Su berkata dengan khawatir, jika dia menjadi kuat di masa depan, dan mendapatkan kembali posisi anak dewa, bagaimana mungkin dia masih mendengarkanmu? Yun Ce tersenyum misterius, sebelum jatuh ke jurang, Qi Li pernah memberitahu Ratu Iblis bahwa hanya satu Mo Bei Chen saja hampir menyebabkan kehancuran alam dewa. Jika Kaisar yang sebenarnya datang, tidak akan ada kemungkinan untuk berjuang atau melawan. Dan apa yang dia pelajari dari Mo Bei Chen tentang Kaisar Yuan adalah bahwa dia adalah orang yang lembut dan baik hati. Dia menasihati Ratu Iblis untuk menyerah pada harapan untuk berjuang dan menyambut kedatangan Kaisar, mencari koeksistensi. Dan tanggapan Ratu Iblis terhadap hal ini berdampak besar padaku. Yun Ce bergumam, dia berkata, jangan pernah memberikan inisiatif kepada orang lain. Jadi, Li Su tampaknya mengerti, dalam masalah Pan Buwang, inisiatif ada di tanganmu. Bibir Yun Ce sedikit melengkung, hadiah dari Kaisar ini sangat berharga. Begitu berharganya sehingga mungkin seluruh kerajaan ilahi Xiaodi harus membayarnya. Pada saat ini, Liu Zanyi merasakan auranya, bergegas datang dan melaporkan, Tuan Muda, putra Dewa Meng Jianzuo telah mengundang Anda ke kediamannya sebagai tamu, katanya dia ingin meminta maaf atas pelanggaran selama upacara hari itu. Konyol. Yun Ce mengejek, dia ingin meminta maaf tetapi tidak datang kepadaku sendiri. Katakan padanya untuk pergi. Liu Zanyi dengan cepat menambahkan, bukan karena dia bersikap kasar, tetapi dia telah dihukum oleh penguasa dewa dan berada dalam tahanan rumah selama setengah tahun, tidak dapat meninggalkan kediamannya, itulah sebabnya dia mengirim seseorang untuk mengundang Anda. Dia telah mengirim orang untuk mengundang Anda setiap hari, dan setiap kali dia menunggu selama 2 jam. Liu Zanyi menunjuk ke arah luar aula, utusan dari putra dewa Meng Jianzuo tiba 1 jam yang lalu dan saat ini sedang menunggu di luar aula. Yun Ce melambaikan tangannya, biarkan dia. Matanya tiba-tiba menyipit, dan dia mengubah nadanya, biarkan dia kembali dan memberitahu tuannya bahwa aku akan tiba dalam 1 jam. Setelah menghabiskan sedikit waktu di dapur, ia membuat beberapa kue kering yang tampak layak tetapi rasanya luar biasa, lalu mengantarkannya sendiri ke paviliun Meng Kongchan, membuat Meng Kongchan senang, dan memujinya tanpa henti. Setelah menjaga ikatan ayah anak, Yun Ce dengan santai berjalan menuju kediaman putra dewa Meng Jianzuo. Yun Ce merasa bahwa orang ini akan memberinya hadiah besar. Setelah menerima berita itu, Meng Jianzuo telah menunggu di sana lebih awal. Begitu Yun Ce melangkah masuk, ia menyambutnya dengan senyum berseri-seri, Meng Jianzuo menyambut kedatangan anak Dewa Yuan. Sungguh keberuntungan besar bagi Meng Jianzuo bahwa anak Dewa Yuan telah memberkahi kita dengan kehadirannya, membuat kediaman saya yang sederhana pun bersinar terang. Pada saat ini, sikapnya sama sekali tidak menunjukkan rasa jijik dan kesombongan yang ditunjukkannya hari itu. Saat berbicara, ia bahkan menundukkan pinggangnya beberapa derajat. Tatapan mata Yun Ce menyapu wajahnya, senyum yang bukan senyum atau cemberut, selama upacara hari itu, aku dengan jelas menolak gelar anak dewa. Sekarang, di kerajaan dewa penenun mimpi, hanya ada anak dewa Jianxi. Kamu, sebagai anjing paling setia di bawah anak dewa yang terkenal, berani memanggilku anak dewa, tidakkah kau takut anak dewa Jianxi akan mengetahuinya dan menciptakan keretakan di antara kalian berdua? Meskipun dia telah siap secara mental, mendengar kata-kata langsung dan tidak menyenangkan seperti itu masih membuat mata Meng Jianzuo ragu sejenak, namun dia dengan cepat mempertahankan senyumnya, meskipun anak dewa Yuan telah menolak gelar anak dewa, sekarang, apalagi kerajaan dewa penenun mimpi, siapa di dunia ini yang tidak tahu nama anak dewa Yuan? Kata-katanya tidak dilebih-lebihkan.
Hanya dalam 10 hari ini, berita tentang poin ketuhanan yang sempurna yang muncul kembali di dunia abis, dan telah menyebar ke seluruh 6 kerajaan dewa dan bahkan setiap sudut abis, dan Tanah Suci pasti telah menerima berita itu sejak awal. Dulunya merupakan anak dewa dari penenun mimpi, kecerdasan ilahi Meng Jianxi telah meredup secara signifikan di mata dunia. Setelah berbicara, Meng Jianzuo membungkuk dalam-dalam, merendahkan postur tubuhnya serendah-rendahnya. Hari itu, Meng Jianzuo buta dan mengucapkan banyak kata-kata yang menyinggung kepada anak Dewa Yuan. Dalam sekejap kegilaan, aku hampir melukai anak Dewa Yuan. Meskipun aku telah dihukum oleh ayahku, aku belum dapat meminta maaf secara pribadi kepada anak Dewa Yuan, dan aku selalu merasa cemas dan tidak dapat makan atau tidur. Yun Ce tidak mengulurkan tangannya untuk membantunya tetapi tersenyum tanpa dosa, melihat sikap Meng Jianzuo. Aku berasumsi itu bukan sekadar permintaan maaf secara lisan. Apakah kau mungkin mempersiapkan semacam kompensasi? Ucapan Yun Ce membuat Meng Jianzuo lengah sejenak, tetapi dia dengan cepat menjawab, tentu saja. Jika aku bisa mendapatkan pengampunan dari anak Dewa Yuan, aku akan bersedia membayar harga berapapun. Dia menoleh ke samping, membuat gerakan mengundang, silakan, anak Dewa Yuan, masuklah ke aula. Meng Jianzuo akan memastikan bahwa anak Dewa Yuan menerima kejutan yang memuaskan.